Banyaknya aksi kriminalitas membuat dunia tak sepi akan berbagai kejadian. Untuk itu kami rangkumkan berbagai informasi yang pastinya viral dan mengejutkan. Inilah cerita berita kali ini. Pesawat latih jatuh di lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai BSD Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang 19 Mei 2024. Pesawat tipe Cessna 2006 dengan nomor registrasi PKIFP adalah milik Indonesia Flying Club, yaitu Perkumpulan Penerbang Indonesia. Dalam pesawat itu terdapat 3 orang, yaitu 1 orang penerbang, 1 orang teknisi, dan 1 orang penumpang. Yang ketiganya meninggal di tempat. Kini pihak Polres Tangerang Selatan tengah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Tuh, jatuh PK1F tuh, barusan. Tuh, subhanallah, pesawatnya. Subhanallah, pas kita menyeberang lampu merah. Detik-detik 2 maling sepeda motor dipergoki korbannya di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan saat 2 orang maling motor beraksi. 1 pelaku menunggu di atas sepeda motor, sementara 1 pelaku terlihat mendekati sepeda motor korban, lalu kemudian merusak kunci kontak dengan letter D. Namun sial bagi pelaku, sesaat hendak membawa kabur, pemilik motor memergoki aksinya dan langsung mendorong kedua pelaku hingga terjatuh, sampai akhirnya menjadi bulan-bulanan warga. Akibat perbuatannya, para pelaku ini pun mendekam di Polsek Tiga Raksa. Keduanya bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pada polisi, kedua pelaku yang merupakan spesialis curanmor ini mengaku sudah 20 kali beraksi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tangerang. Wanita dijamret. Seorang wanita nyaris menjadi korban penjamretan di Kafling Hamkam Blok C dekat kolam renang Havana Setia Mekar, Tambun Selatan pada Kamis 16 Mei 2024. Pukul 11.23 waktu Indonesia Barat terlihat pelaku mengamati pergerakan korban dengan melewatinya terlebih dahulu. Dirasa aman, pelaku pun segera putar balik dan langsung mendekat sambil tangannya menarik kalung korban. Dalam peristiwa ini kalung milik korban putus, namun beruntung karena tidak berhasil dibawa pelaku. Usai sebelumnya ramai menjadi perbincangan warganet atas juru parkir yang meminta tarif parkir senilai Rp150.000 ke pengemudi, kini 3 dari 2 orang jukir tersebut pun akhirnya ditangkap dan digelandang ke Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kepolisian menangkap 2 juru parkir liar itu di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Namun penangkapan tersebut bukanlah terkait perkara pemungutan tarif parkir liar, melainkan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Sedangkan terkait dugaan pemungutan tarif parkir liar, pihak kepolisian menyebutkan tidak ada transaksi yang terjadi dan polisi pun kekurangan alat bukti. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, ya. Sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial D, udah.
Viral di media sosial, seorang sopir bus ngamuk kepada seorang pengendara mobil. Kejadian yang berada di depan tempat wisata Bukit Kubu di Brastagi, Sumatera Utara ini pun membuat jalan tersendat bahkan tak bergerak. Menurut informasi, marahnya sang sopir bus tersebut berawal pada saat ia nekat mengambil jalur berlawanan arah ketika dua jalur tersebut dalam kondisi ramai cenderung padat oleh kendaraan. Kondisi yang seperti ini pun akhirnya membuat dia tak bisa kemana-mana. Merasa tak diberi jalan dan merasa benar dengan apa yang telah dilakukan, sang sopir pun lantas marah-marah terhadap mobil di depannya. Remaja ogah ditilang. Aksi nyeleneh dilakukan oleh seorang pengendara wanita di Jalan Simpang Nelayan 1, Sungai Liat, Bangka. Pengendara yang berboncengan tersebut diberhentikan oleh petugas kepolisian akibat keduanya tidak memakai helm. Usai diberhentikan, keduanya pun disuruh untuk mengikuti polisi tersebut guna melaksanakan proses tilang. Namun, bukannya mengikuti arahan petugas tersebut, salah satu remaja wanita itu malah kabur meninggalkan polisi dan juga temannya. Polisi yang geram akan aksinya itu pun segera mengejarnya. Sedangkan remaja yang ditinggalkan oleh temannya hanya bisa pasrah berjalan sendiri dengan muka yang terlihat kesal. Nemuin barang bukti nih, rangka payung di lapak Tambal Ban. Komunitas ojek online bersama relawan berhasil menangkap terduga pelaku penyebaran ranjau potongan mirip paku yang belum sempat disebar di Jalan MT Haryono, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu 11 Mei 2024. Hal ini berawal dari aduan tukang parkir kepada pengemudi ojol yang menginformasikan adanya bungkusan berisi ranjau yang disembunyikan di bawah batu. Setelah ditelusuri, ternyata paket berisikan ranjau paku itu ditemukan juga di lapak tukang tambal ban. Para ojol kemudian mendatangi lapak tukang tambal ban tersebut sembari mengusirnya. Oknum tukang tambal ban tersebut tidak berkutik ketika digerebek ojol dan relawan. Pemilik bengkel tambal ban selanjutnya dibawa ke Polsek Jatinegara untuk dilakukan mediasi dan membuat surat pernyataan. Kendati demikian, polisi tidak bisa menangkap karena yang bersangkutan selalu berkilah bahwa barang bukti ranjau yang ditemukan di sekitar TKP bukan miliknya. Terlebih, pelapor tidak mempunyai bukti berupa video yang memperlihatkan tukang tambal ban sedang menebar ranjau di Jalan Ledjen MT Haryono. Alhasil, tukang tambal ban ini hanya membuat surat perjanjian agar tidak menebar ranjau paku. Geger, sebuah video memperlihatkan seekor ular berperut besar dengan panjang 5 meter tampak tidak berdaya. Bukan tanpa sebab, ketidakberdayaan ular tersebut lantaran habis dihajar oleh warga di halaman salah satu rumah di Desa Lavinde, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Beberapa saat kemudian, ular yang akhirnya mati itu pun dibelah bagian perutnya. Dan hasilnya mengejutkan. Terdapat satu ekor sapi yang bersarang di perut ular tersebut. Sapi tersebut diketahui milik warga bernama Laode Deni. Ia sekaligus penemu pertama kali ular berperut besar tersebut yang pada saat ditemukan sudah tidak lagi bisa bergerak akibat kekenyangan. Seorang petani asal Sulawesi Selatan viral di media sosial karena aksinya berguling-guling dan berteriak histeris di atas hasil panen jagungnya. Dalam video tersebut, ibu petani jagung itu tak berhenti berteriak, menggerutu bahkan menangis akibat harga jagung yang anjlok dan dijual sangat murah. Ia takut hasil panen tidak laku dijual dan tidak balik modal. Diketahui Badan Urusan Logistik Bulog telah ditugaskan membeli jagung dari petani dengan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar 4.200 per kilogramnya. Namun di beberapa kabupaten masih ditemukan harga 2.500 per kilogram karena petani terpaksa menjual ke tengkulak. Dibalik pupu, dibalik racun, tidak bisa naik harganya jagung. Di mana aku mengadu ini? Tolong dikasih naik harganya jagung. Murah sekali harganya jagung. Tidak ke Jakarta maka ini apa murah sekali harganya jagung. Tolong dikasih naik ini harganya jagung. Di mana aku mengadu ini? Kenapa Bu? Kenapa? Kenapa?
aku. Tidak kayak balik modal kayak ini kasihnya. Biar mi Bu, biar mi murah. Dibayar terus, dibayar lebih. Terima kasih sudah setia menonton tayangan ini. Bagi yang ingin berkontribusi memberikan informasi terkait peristiwa dan kejadian, kalian bisa DM kami ke Instagram @donipermana.